Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama saya akan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam saya limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan saya juga akan berterima kasih kepada teman-teman bahwasanya tanpa dukungan teman-teman, tanpa kritik dan saran dari teman-teman, saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa, teman-teman. Dan saya cukup berterima kasih dan sangat terharu sekali membaca komen dari teman-teman yang selalu mendoakan tim kami, mendoakan saya, mendoakan kita semua agar diberi kesehatan, diberi kenikmatan. Tanpa doa kalian, apalah arti sebuah doa kami? Karena saya sendiri tidak bisa berdoa yang mungkin akan diridhoi oleh Allah sendiri, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa, teman-teman. Jadi setiap manusia yang kita butuhkan adalah dari sesama manusia itu sendiri. Jadi hubungan silaturahim atau saling mendoakan itu sangat penting, dan memang harus dianjurkan seperti itu, karena hubungan hablum minan nas kepada manusia akan terjalin ikatan suatu ukhuwah yang baik, teman-teman. Terima kasih atas dukungan dan doanya teman-teman kepada tim Kepu Marjuwet selama ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa membalas apapun dari budi baik teman-teman. Saya juga akan mendoakan kepada teman-teman, semoga apa yang teman-teman doakan kepada saya akan berbalik arah, akan menjadi sebuah nikmat, juga menjadi sebuah rahmat untuk teman-teman semuanya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan beberapa benda yang didapat oleh tim kita, tim Kepu Marjuwet yang lain, karena kita jarang berkumpul, teman-teman. Kadang ada yang mencari sesuatu, mencari peradaban di wilayah Tuban, ada yang di daerah Lamongan. Jadi tidak semua apa yang kita dapatkan itu di video atau dibuat video oleh teman-teman, karena tidak fokus pada yang mereka cari. Jadi hanya saya dan tim sebagian yang bisa mereview, yang bisa memvideo benda-benda yang kita temukan, teman-teman. Tapi jangan khawatir, apapun perolehan mereka, apapun pendapatan mereka, yang pasti semua akan mengumpul di saya, terutama karena satu kelompok tim itu saya yang sebagian memaharinya, teman-teman. Karena jerih payah mereka, kerja keras mereka patut untuk dihargai dan patut untuk dilestarikan. Selain kita memaharkan, saya juga pecinta pusaka, jadi ada sebagian kecil yang saya koleksi pribadi, dan sebagian besar kita maharkan, tapi pada pemahar-pemahar khususnya di wilayah Pulau Jawa, teman-teman, atau di Indonesia. Tidak sampai luar Indonesia kalau saya memaharkan, teman-teman, karena saya menjaga budaya kita itu dengan tekad yang bulat, juga agar sejarah peninggalan nenek moyang kita tetap akan dikenang, keberadaannya, juga benda-bendanya. Hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman perolehan
barang-barang yang ditemukan oleh tim Kebo Marcuet yang diperoleh dari wilayah, kalau nggak salah itu ikut Tuban, karena wilayahnya daerah Jatirogo teman-teman. Mungkin Jatirogo itu. Untuk yang saya dapatkan pertama kali ini sejenis pedang katga yang tidak utuh teman-teman. Ini patah handlenya, dan ini juga didapatkan dari wilayah daerah Jatirogo, daerah Tuban ini teman-teman. Tapi termasuk masih utuh ini karena logam besinya masih ada di dalamnya. Memang inilah bukti sejarah. Terkadang ada yang utuh masih padat, terkadang ada yang sudah rusak. Dan untuk temuan daerah wilayah menurut saya wilayah Bojonegoro, juga perbatasan Bojonegoro juga Tuban. Ini temuan Sungai Bengawan Solo terutama teman-teman. Ini tumbak yang mempunyai ciri khas pundak setegalan. Ini ada pundak setegalannya. Nah, ini teman-teman, ada ciri khasnya. Ini sangat lebar sekali nih, 3 jari kita, tapi agak terlalu agak putus, agak aus. Inilah benda temuan atau bukti sejarah yang otentik yang kita temukan dan yang kita dapatkan dari berbagai macam lokasi, karena Jawa termasuk sejarah yang mempunyai budaya, yang mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi kita harus bangga sebagai orang Indonesia, kita bangga kepada leluhur kita yang mempunyai imajinasi, yang mempunyai jiwa seni yang sangat luar biasa teman-teman. Itulah kekaguman saya, itulah yang menjadi picuan saya untuk menelusuri sejarah-sejarah yang ada di tanah air kita. Dan ini juga, ini termasuk Luk 7 teman-teman. Ini Luk 7, tapi kondisi keadaan bendanya terlalu ekstrim teman-teman, terlalu ekstrim. Yang atas ini agak bersih, dan yang bawah ini terlihat masih nampak berkarat. Ini pun juga 50-50, dicuci, terkadang korosinya tajam, terkadang juga utuh teman-teman. Dan dapur ini termasuk Luk 5, dapur Pandowo. Estimasi menurut saya Mojopahit teman-teman, karena dari bentuk dapurnya ini dapur-dapur ciri khas Majapahit, dan seperti ini karatnya. Mantap sekali teman-teman. Dan teman-teman tadi itu kita dapatkan dari sungai, dari muara Bengawan Solo teman-teman. Dan yang kita temukan atau yang teman-teman dapatkan dari lokasi wilayah Tuban, terutama
daerah wilayah Jatirogo kalau tidak salah, kata teman saya yang mendapatkan ini. Ini adalah pedang Katga, teman-teman. Termasuk masih utuh sekali. Ini pedang Katga yang ditemukan oleh teman-teman saya. Ini temuan darat atau temuan dari pegunungan. Jadi kondisi temuan yang kita dapatkan tidak begitu utuh karena ini biasanya ada handle kayunya. Ini ada kayu di sininya, ada kuncinya biasanya. Yang sering kita dapatkan itu ada kunci. Kunci ini adalah bukan logam tapi kayu yang menggumpal panjang ini, teman-teman. Ini semua besi. Inilah bukti sejarah otentik yang mengandung sejarah lama, teman-teman. Dan ini bisa kita lihat di ornamen-ornamen candi, termasuk di wilayah Candi Penataran daerah Blitar juga ada ornamen seperti ini. Jadi ada patung relief yang memegang Katga seperti ini, teman-teman, atau seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah ciri khas Jawa, ciri khas peradaban mungkin Singosari atau kerajaan-kerajaan Jenggala. Karena dari ornamen-ornamen candi sudah ada dan sudah ditempatkan di wilayah Jawa, teman-teman. Itu adalah bukti otentik relief candi yang ada di Candi Penataran itu. Dan memang benar tidak hanya di relief candi aja yang terdapat seperti ini, bahkan kita pun bisa mendapatkan bendanya yang seperti yang ada di relief candi. Ini adalah bukti otentik. Nilai sejarah, nilai benda yang mempunyai nilai sejarah itu tak terhingga nilai harganya, teman-teman. Maka uri-uri budaya penting karena sejarah tak ternilai harganya, bendanya dapat kita kenang dan dapat untuk menjadi wawasan kita akan sejarah-sejarah lama. Sangatlah mendidik bagi kita agar kita mengenal dan tahu bahwasanya sejarah wajib diuri-uri akan budayanya. Oh ya, teman-teman, banyak komen atau banyak yang bertanya kepada saya kenapa saya tidak membalas atau tidak memberi nomor WA saya. Maaf sekali, beribu kali maaf, teman-teman, karena keseharian kami adalah mencari peradaban dan menunjukkan kepada teman-teman benda-benda yang mempunyai sejarah dan peradaban-peradaban, bahwasanya di pegunungan, di sungai dulunya ada aktivitas nenek moyang kita. Dan keseharian kami, terutama saya, terkadang ada teman saya pada saat malam hari bertamu, kita ngobrol, kita bincang-bincang membahas masalah temuan-temuan yang kita dapatkan. Jadi waktu juga sangat tipis, teman-teman, buat saya untuk membalas komen ataupun chat WA. Kalaupun saya mencantumkan alamat atau mencantumkan nomor WA saya ke YouTube, kemungkinan besar banyak yang masuk
di HP saya. Mungkin saya pun belum tentu bisa membalasnya teman-teman. Kalaupun saya tidak sempat balas ataupun lupa, namanya manusia banyak khilaf dan salah dan lupa, itu nanti dikira saya sombong tidak mau membalasnya. Jadi lebih baik saya tidak mencantumkan nomor pribadi saya agar tidak bisa menyinggung perasaan orang lain. Kalaupun ada yang mau minat memahari temuan-temuan saya, itu biasanya lewat di Facebook M. Roni Prasetyo atau di IG mungkin bisa. Tapi ya maaf sekali teman-teman, kalau saya menyantumkan nomor WA saya di YouTube, maaf sekali, bukan saya niat tidak memahari, tapi memang saya tidak memaharkan pusaka atau temuan saya di YouTube. Hanya saya berperan pada mengenalkan sejarah, mengenalkan benda-benda yang kita temukan, juga mengenalkan peradaban yang ada di Pulau Jawa. Jadi intinya saya tidak memaharkan benda-benda temuan saya di YouTube. Tapi kalau di Facebook hanya sebagian saya memosting benda-benda yang saya temukan teman-teman, agar semua bisa menguri-nguri budaya, agar semua bisa mendapatkan bukti sejarah yang kita temukan. Oke, begitu teman-teman. Mohon kiranya bila mana ada ucapan yang salah, ada ucapan yang kurang menyenangkan hati pada teman-teman, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, saya akan mengadakan lelang pusaka di channel YouTube saya. Pusaka ini sempat dikagumi oleh Om Rivo Cahyono dalam etnik Indonesia, dan juga pernah sempat kita review videonya. Ini akan saya lelang dan saya tidak menentukan harga pusaka ini teman-teman. Anda sendiri yang telah menentukan nominal pusaka ini dengan harga-harga tertentu. Dan barang siapa yang telah menawar dengan nilai tinggi, maka itulah yang menjadi pemenang atau menjadi pemilik pusaka ini teman-teman. Dan uangnya saya harap bagi pemenangnya agar memberikan uang tersebut ke panti asuhan atau ke panti jompo di wilayah sekitar Anda sendiri teman-teman, dengan cara kirim foto atau videonya ke nomor WA saya. Nanti siapapun yang mempunyai penawaran yang tinggi akan saya kasih nomor WA di kolom komentar. Jadi cantumkan nilai-nilai nominal di kolom komentar teman-teman. Nanti akan saya cek siapa yang paling tertinggi, itu yang saya kasih nomor WA, dan tolong kirim videonya atau foto untuk bukti bahwasanya sudah memberikan nilai atau uang kepada panti jompo atau panti asuhan di sekitar wilayah Anda. Oke, semoga ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik bahwasanya sejarah atau benda-benda yang mempunyai nilai sejarah patutlah kita budayakan dan untuk menjadikan sebuah manfaat yang baik agar budaya kita di tanah air kita tetap jaya dan tetap dikenang akan sejarah lamanya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.